Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Terpujilah Allah atas rahmat dan anugerahnya bagi negara Indonesia yang kita cintai. Melalui kemerdekaan dari penjajahan hingga kini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Bersyukur atas anugerahnya hari ini. Hiduplah sebagai orang merdeka adalah tema kita hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdiri. Tanah airku tidak kulupakan. Kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Mari kita melambaikan bendera merah putih kita walaupun banyak negeri. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku sanalah ku rasa senang. Tanahku yang kulupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka! Salam bagimu juga. Merdeka! Silakan duduk. Mari bermazmur, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar. tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. amin. Dari yakinku teguh
Dengan penuh kerendahan hati, kita datang mengaku dosa kita. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Kami sering tidak mampu mensyukuri kemerdekaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dosa sering memperbudak kami, sehingga kami tidak hidup sebagai orang merdeka. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang gugupuli tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu. Padamu pula aku mau mengaku, adil Engkau dalam masalahku. Suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana sabda Allah dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam sorga, pagi ini kami bersujud
mempersembahkan pujian dan syukur kami atas segala rahmat dan karunia-Mu, di mana pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu untuk memperingati momen bersejarah dalam perjalanan bangsa kami, bangsa Indonesia, kembali dapat memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kiranya di dalamnya kami mengenang dengan tulus dan rendah hati perjuangan para pahlawan yang telah gugur, mengorbankan nyawa, tenaga, dan jiwa mereka untuk meraih kemerdekaan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Di tengah perhimpunan kami sebagai jemaat Tuhan, bersama kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu untuk memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang rapuh dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tiada terbatas. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus firman hidup, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Satu Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia mendengarkan firman Tuhan ini dan kita dapat memeliharanya di dalam hari-hari kehidupan kita. Berdasarkan pembacaan ini, kita dituntun tema hiduplah sebagai orang merdeka. Susi Totoro Tomakaka. Hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-78 tahun. Di mana Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang mana
Teks proklamasinya ditandatangani oleh, masih ingat, Soekarno-Hatta, dan dibacakan oleh Soekarno, dan hari ini dibacakan oleh, luar biasa. Apa pentingnya bagi kita untuk memperingatinya? Begitu pentingnya dan begitu bermaknanya bagi bangsa Indonesia. Oleh karena kita terbebas dari penjajahan asing. Kita telah merdeka selama lebih dari 7 dekade. Telah 78 tahun berusaha mengisi kemerdekaan. Dan salah satu cita-cita mulia yang hendak dicapai adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi dalam berbagai bentuk apapun, baik dari segi etnis, suku, daerah, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kita sungguh menikmatinya dan kita merasa sudah bebas. Bagaimana dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memaknai dalam kehidupan keseharian kita? Apakah cukup dengan perayaan? Apakah cukup dengan memakai baju merah dengan pasangan putih, merah putih, atau memasang apapun yang bersimbol merah putih dalam memperingatinya? Bukan sekedar perayaan, tetapi harus bersumber dari hati warga negara yang terdalam dengan mengucap syukur kepada Allah. Bahwa sejak itu Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat, di mana negara kita terbebas dari perbudakan, dari penindasan. Itu adalah anugerah Tuhan. Melalui para pejuang yang bertarung nyawa, sehingga kita disebut sebagai orang yang merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang merdeka atau yang bebas? Kembali bahwa kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, bebas, mandiri tanpa harus menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dan sebagai pengikut Kristus disebut sebagai orang merdeka, artinya bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa lewat kebangkitan Kristus. Kebangkitannya adalah merupakan proklamasi kemerdekaan kita di dalam Dia. Sebagaimana kalau kita bandingkan Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan itu juga adalah anugerah
keselamatan dari Allah untuk kita. Nah, bagaimana kita memahami kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kemerdekaan itu tidak membuat orang percaya berada dalam keadaan yang bebas, sebebas-bebasnya. Apa saja yang kita lakukan sesuka hati, orang suka atau tidak, Tuhan suka atau tidak, kita lakukan. Saya kira tidak seperti itu. Melainkan kemerdekaan yang harus kita pertanggungjawabkan melalui ketidakbebasan kita melakukan apa saja kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang menjadi peringatan bagi kita melalui Rasul Petrus mengingatkan kita untuk menghidupi kemerdekaan sebagai hamba Allah yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menutupi kejahatan. Merdeka di dalam Kristus tidak berarti bahwa kita bebas mengikuti keinginan kita. Sebab kemerdekaan di dalam Kristus adalah pembebasan dari perhambaan kuasa dosa yang upahnya adalah maut atau kematian. Dengan kata lain bahwa karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi diperhamba oleh keinginan daging. Sebab kita sudah ditebus dan menjadi orang merdeka. Nah, pertanyaan untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah merdeka dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran? Dalam menunaikan tanggung jawab kita masing-masing. Ayo mari kita jawab masing-masing. Dalam hati kita, dalam mengevaluasi, kita cross check diri kita masing-masing. Kita check up, bukan hanya kesehatan jasmani yang di check up seperti kemarin di Evergreen. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri masing-masing. Benarkah kita sudah merdeka dari perhambaan dosa? Dan apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran? Perbuatan daging tidak ada lagi ya? Apa sih itu perbuatan daging? Rujukannya dalam Galatia pasal 5 ayat berapa? Perbuatan daging ialah kecemaran, hawa nafsu. Apa sih itu? Iri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora, tak siapa toh? Tidak terjadi ji. Ya. Jadi belum bisa kita memastikan bahwa saya sudah tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa. Ya kita sudah berdosa, tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan, kita hayati secara dalam, kita sudah dibebaskan. Tapi kok kenapa kita masih hidup lagi dalam perhambaan itu? Ya secara fisik bahwa kita sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Tapi kenapa kita mau dijajah lagi oleh itu tadi, keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita? Kita jadikan atasan kita itu apa? Perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan ini. Mestinya kita perangi. Mestinya kita jauhi. Tapi kadang-kala menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berhenti untuk merenungkan itu, untuk mengintrospeksi diri kita dari hari ke hari.
bahwa sungguh luar biasa karya Kristus telah menebus kita, memerdekakan kita, mengangkat kita dari kungkungan dosa, ditempatkan menjadi hamba kebenaran. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari masih kita sering menyaksikan, atau mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi, perbuatan-perbuatan itu ternyata masih mewarnai kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus. Karena itu melalui momentum peringatan Hari Proklamasi ini saatnya kita merenungkan bagaimana kita menjalankan peran kita masing-masing di dalam negara yang sudah merdeka. Luar biasa, ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Bagaimana kita mengisinya? Bagaimana kita meneruskan perjuangan bangsa kita, perjuangan para pendahulu kita yang telah gugur demi kemerdekaan ini. Mari kita melihat pada diri kita masing-masing apa profesi kita, apa kemampuan kita, talenta kita. Kiranya itu kita lihat dapat menjadi wujud ketaatan sebagai hamba Allah. Kita lakoni dengan takut akan Tuhan. Baik kita sebagai petani, sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai pegawai kantoran, sebagai perawat, sebagai pengusaha, politisi, penegak hukum, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pensiunan juga, ya, lansia, semua kita punya potensi. Jangan bilang lansia adalah laskar yang tidak berguna. Siapa bilang? Tidak benar itu. Yang benar adalah lansia orang yang sudah berguna dan tetap berguna sepanjang kehidupan Tuhan anugerahkan. Nah, mari kita lakoni semua kemampuan, potensi yang ada pada diri kita dengan baik untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka akan menjadi wujud kehidupan sebagai hamba Allah yang setia. Karena kemerdekaan dalam Kristus menuntun orang percaya untuk menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bahwa setiap orang yang menyangkal dirinya karena Kristus tidak akan terjajah lagi oleh perbuatan daging tadi yang kita sudah sebutkan. Iri hati, dengki, kebencian, perselisihan, penonjolan diri, gila harta, gila apa sih? Gila kedudukan, gila-gila sama suaminya orang, istrinya orang. Ya. Karena semua hal itu sifatnya fana dan bertentangan dengan keinginan roh. Bahwa merdeka di dalam Kristus berarti menjadi hamba Allah yang setia, tidak mengikuti keinginan-keinginan daging dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebab kemerdekaan dalam Kristus adalah pembebasan dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah. Kita tinggal memilih kita mau jadi hamba apa? Hamba kebenaran atau hamba dosa? Masih mau dijajah oleh dosa? Pastikan sikap kita memilih bahwa kita adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan. Roh Kudus menolong kita, menuntun kita untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Terpuji namanya, haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini,
Kita bersama-sama merenungkan bagaimana memahami tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus untuk dapat hidup dalam kemerdekaan sebagai hamba Allah atau hamba kebenaran, melakoni hari-hari hidup kita dalam tuntunannya. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama saya jemput kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dimenderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Pujian dari paduan suara gabungan Jemaat Rantepao. Judul lagu kemerdekaan kita.
Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Bahkan Dia telah memerdekakan Republik Indonesia dan juga memerdekakan kita semua. Firman-Nya berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Persembahan lagu-lagu nasional.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini, ya secara khusus kita bersyukur merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78 tahun, dan juga ada beberapa kekasih kita yang merayakan ulang tahun hari ini. Ya pasti banyak kue ulang tahun sebentar ini. Ya saya akan sebut namanya, kita satu hati dalam doa sebentar. Secara khusus hari ini di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia, juga bagi saudara-saudara kekasih Agustina Makamban, Alfianti Marimba, Agustina Paimbonan, Agustina Mundan, Agustina Parongko, Agustina Tandibunna, Edwin Leonard Bendon, Marcelo Medea Lolo, Maxilao Toding Palili, Yohanes Palallo, Diaken Yuliana Kambuno, Zesil Kinaya Putri, Penatua Veronica Adriati, Igusti Iwan Sambeta, Agustina Tangkelangi, Luciana A.
Kolondam, Yuspan Minggu, Ester Mada Tambane, Ayunna Sanno Rarapak, dan terakhir Penatua Rahmat Gusti Tivian. Dirgahayu untuk semua kekasih-kekasih kita hari ini berulang tahun. Baik, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami sujud di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, seraya bersyukur limpah terima kasih atas rahmat-Mu, kasih setia-Mu, menaungi kami, menyertai kami, terlebih memimpin kami sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia, di mana hari ini kami boleh mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, menjadi sebuah momentum merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, menikmati kedamaian, kesejahteraan, keadilan di negeri kami tercinta ini. Kami telah mengekspresikan sukacita kami lewat puji-pujian bersama, lewat paduan suara, dan terlebih kami telah melandasinya dengan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, dan terlebih sebagai orang beriman kami telah merdeka dari perhambaan dosa oleh karya penebusan Kristus Yesus, sehingga kami menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Mampukan kami untuk melakoninya dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Dalam segala keberadaan hidup sebagai jemaat Tuhan, suka duka silih berganti. Hari ini ada yang merayakan ulang tahun, Engkau sempurnakan kebahagiaan dan sukacita mereka dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Dan juga ada yang sedang dalam duka cita oleh karena kehilangan orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Orang yang membuat keluarga bersedih, kehilangan. Ya Tuhan, Engkau hadir menopang, menguatkan dan menghibur. Kami juga sebagai jemaat Tuhan dalam segala keberadaan kami, terkhusus dalam proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kami mohon ya Tuhan Engkau campur tangan memberkati semua pihak yang terus Engkau pakai menjadi alat-Mu dalam membangun gedung pelayanan ini. Kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami, sehingga tercipta kesehatian, kebersamaan, solidaritas yang tinggi untuk membangun kehidupan bersama. Baik itu pembangunan di tengah bangsa dan negara kami maupun dalam kehidupan persekutuan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Kiranya kami ditopang, dimampukan oleh Tuhan menjalani semuanya. Kami terus berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah, bahkan semua komponen masyarakat bangsa dan negara ini mampukan untuk senantiasa bersinergi untuk membangun negeri ini
menjadi bangsa yang semakin maju, semakin lebih baik di masa yang akan datang. Engkau memberikan kami keteguhan hati dan semangat yang kokoh dan kuat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kiranya kami dapat menjadikan perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya, bukan sebagai pemisah di antara kami. Tolonglah kami untuk selalu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kiranya di dalamnya kami menikmati kebersamaan yang begitu indah di dalam Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan ini kami boleh menyatakan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami berikan. Engkau kiranya berkenan sehingga semua dapat dipakai menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Kami terus berserah diri kepadamu dalam setiap langkah perjalanan bangsa kami. Dan semuanya kami bawa, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pergilah, kamu telah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu hiduplah sebagai orang merdeka. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kamu. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bersyukur untuk 78 tahun Indonesia merdeka dan Indonesia negara kita, Tuhanlah yang memberikannya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Merdeka! 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 Silakan bersyukur kepada Tuhan. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, Engkau ku banggakan. Merdeka! 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 Yes, Day to you. Happy birthday.